dan keluarga Katolik dimanapun berada. Selamat jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keluarga hari ini, Selasa 15 Desember 2020, Minggu Advent ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita dengarkan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan lain di mulut, lain di hati. Apa maksud dari ungkapan ini? Ungkapan ini mau menegaskan bahwa apa yang diucapkan tidak itu yang dilaksanakan. Lain di mulut, lain di hati. Persis seperti perumpamaan tentang 2 orang anak tadi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menyampaikan ajarannya lewat perumpamaan. Dikisahkan, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia berkata kepada anak sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi tidak pergi. Suruhan yang sama disampaikan kepada anak kedua, dan si anak menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Kemudian muncul pertanyaan dari Yesus, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam acara pemberkatan perkawinan selalu ada pernyataan mempelai menjawab iya. Misalnya ketika imam bertanya, "Sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini?" Mempelai akan menjawab, "Ya, sungguh."
Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Mempelai itu pasti menjawab ya, bersedia. Pernyataan ini seperti jawaban anak sulung tadi. Tetapi betapa sering kita menemukan bahwa jawaban itu hanya semu. Terbukti ketika Tuhan menganugerahkan anak, toh tidak dididik dengan iman yang baik dalam setia. Itu berarti sering juga keluarga bertindak seperti anak sulung yang mengatakan ya, tetapi tidak dilaksanakan. Sikap anak kedua yang mengatakan tidak, tapi akhirnya menyesal atas perkataan, akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini adalah menjadi contoh untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang dua orang anak yang kita dengarkan dan renungkan hari ini menegaskan keberpihakan Yesus bagi yang dihinakan dan yang dipinggirkan, yang diwakili oleh pemungut cukai dan perempuan sundal. Perumpamaan ini ditujukan kepada kita, kepada para pemuka agama Yahudi yang merasa diri sebagai orang yang benar, sebab merasa telah melaksanakan semua aturan. Lebih buruk lagi, mereka menghina orang lain. Yesus menyimpulkan mereka yang dicap sebagai orang malang lebih dekat pada keselamatan. Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Orang yang disebut malang ini dekat dengan keselamatan karena memberi ruang bagi Allah yang memperlihatkan belas kasih-Nya. Pemuka agama Yahudi merasa puas dirinya dan menganggap Allah dapat dipuaskan dengan perayaan indah dan ucapan yang manis di bibir. Kesetiaan kepada Allah tak dibenarkan hanya dengan kata iya. Ya yang terucap perlu diterjemahkan dalam kesediaan mencari kebenaran dan cinta kasih. Yesus menyimpulkan, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Hidup pemungut cukai dan perempuan sundal bertentangan dengan Taurat, tetapi setelah mendengar dan menerima Injil, mereka menjawab ya. Ya diperlihatkan dengan perubahan hidup. Kerajaan Allah tak dapat dilayani dengan omongan, tetapi dibangun dengan kerja keras, dengan melibatkan diri secara menyeluruh. Tuhan menilai manusia bukan atas fakta. Kita mengeluk agama Katolik dalam KTP, tetapi kualitas hidup tidak ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan ia atas iman mestinya didasari pada perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap seperti anak sulung tadi sering juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Suami menyuruh istri, dikatakan ya, tetapi tidak dilaksanakan. Orang tua, ayah dan ibu menyuruh anak, belajar kau, tetapi dijawab ya, tetapi tidak dilaksanakan. Demikian halnya ibu menyuruh suami, dikatakan ya, tetapi sering tidak dilaksanakan. Kecanggihan zaman yang serba teknologi sekarang kadang membuat sikap seperti anak sulung makin berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Advent yang ketiga, yang kita sebut dengan Minggu Sukacita. Kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan kita. Mari kita belajar bersikap ya dan ya. Yang kita katakan, kita lakukan.
dan apa yang kita lakukan kita internalisasikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita lebih berkualitas. Terbangunlah sikap integritas diri yang makin baik, sehingga kita makin siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini terjadi dalam hidup